bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang nggak ada masalah. Orang yang berbahagia bukan orang yang nggak ada cancer, tapi yang ketika ada cancer sekalipun, tapi dia tahu kekuatannya di dalam Tuhan. Hari ini kita kedatangan seseorang yang saya katakan dia spesial karena usianya 24 tahun. Baru 29 Januari kemarin berusia 24 tahun. Tadi diantar pacarnya ke sini, namanya Edward. Tapi karena satu dan lain hal, pacarnya mesti pulang dulu meninggalkan dia. Yang para pria silakan berucap puji Tuhan. Tapi sudah ada yang punya ya. Jadi dia asli Makassar, SD dia ada di Makassar, kemudian SD dia di di Lubuk ya. SD di Lubuk, SMP di Makassar dan SMA di Makassar, kuliah di Ubaya. Berapa banyak anak Ubaya di sini angkat tangan? Oke. Ya, tepuk tangan buat Ubaya. S1-nya hukum dan S2 kenotariatan di UNER. Berapa banyak UNER di ruangan ini? Tidak ada. Pak Johan, UNER angkatan berapa Pak? 60 something ya. Om Johan yang tadi salaman di sana ya. Jadi cita-citanya jadi notaris. Sekarang magang di sebuah kantor notaris di Surabaya dan dia sosok yang selama ini sangat menginspirasi dari sebuah pergumulan. Jadi gini, hidup itu kan kadang kita berharapnya lempeng aja, jalan lancar gitu ya. Sama seperti tadi, harapan kita sejak awal kan LCD ini berjalan baik, lancar gitu. Ternyata mati-mati. Nah itulah kehidupan. Kadang-kala apa yang kita planning tidak sesuai kemudian dengan kenyataannya. Bagus kan alasan saya untuk menjelaskan kesalahan teknis tadi ya. Jadi begitu. Nadia Valerie namanya, Nana panggilannya. Dia pasti juga punya kerinduan bahwa hidupnya ini berjalan dengan baik-baik saja, semua sehat, senang gitu. Nah, tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan yang luar biasa bahwa sampai hari ini justru dari pergumulan itu dia bisa menginspirasi banyak orang. Tanpa berpanjang kata, karena bukan saya yang berkhotbah memang hari ini, saya undang Nadia Valerie untuk maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan. Silakan Nana. Oke. Silakan minum dulu. Kalau mau minum, nah. Oke. Coba cek. Cek. Nyala. Oke. Panggilannya Nana. Ya, Nana. Usia 24 tahun. Subscriber di YouTube channelnya 311.000. Instagram beda-beda tipis dengan saya. Dia 183.000. Saya 3.000 something. Hanya beda 2 digit, saudara. Jadi dekatlah kita ya secara popularitas. Makanya kemudian saya yang memang dipercaya untuk menjadi moderator karena memang dari jumlah follower kami yang paling dekat. Nah, sebagian besar saya percaya sudah pernah lihat di YouTube atau juga memfollow Instagram dari Nana. Tapi Nana mungkin di awal ini aku kasih kesempatan kamu untuk cerita lagi tentang, pertanyaannya begini, mencapai jumlah subscriber yang sedemikian dan followers yang sedemikian itu tidak gampang. Saya aja setengah mati sampai 3.700. Apa yang membuat kamu begitu menarik buat banyak orang sampai dengan detik ini sehingga kami pun tertarik untuk mengundang kamu? Oke. Sebelumnya say hi dulu boleh ya? Boleh, silakan. Halo semuanya.
Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, perkenalkan nama saya Nadia Valerie atau biasanya dipanggil Nana. Senang sekali hari ini Nana boleh ada di tempat ini untuk sharing sama teman-teman di GKI Jemur Sari. Menjawab pertanyaan yang pertama soal followers tuh ya. Yes. Apa yang membuat orang-orang jadi mungkin tertarik buat follow Nana? Ya. Sebenarnya itu juga misteri. Karena dari awal seorang Nana share itu memang cuma iseng kayak pengen share dengan tujuan pengen jadi berkat buat orang-orang, nggak menyangka suatu hari bisa mencapai jumlah subscribers dan followers seperti itu. Jadi kalau Nana bisa bilang bagaimana cara mencapai followers sebanyak itu bukan Nana sih. Kalau Nana pasti nggak mampu, itu pekerjaannya Tuhan. Dan kalau mungkin apa yang membuat orang tertarik, jujur banyak orang kanker di Indonesia ini, di dunia ini banyak banget. Tapi kemudian Nana juga refleksi, kok Nana yang viral, kok bukan orang lain, teman-teman. Bahkan banyak yang kondisinya, sorry, lebih buruk daripada Nana. Tapi kenapa Nana yang terpilih buat jadi viral, buat jadi berkat buat orang-orang? Dan di situ Nana tahu jawabannya, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, memang ada sesuatu yang orang lihat, yang membuat orang tuh tertarik untuk belajar, kayak apa sih yang membuat anak ini tetap kuat, kayak gitu. Oke, thank you Nana. Kita kasih applause untuk Nana ya. Itu perkenalannya. Saya mencatat begini Nana, 7 Mei 2019. 7 Mei, saya ingat ya, 7 Mei 2019 itu tanggal yang pasti buat Nana nggak akan terlupakan ya. Iya, seumur hidup. Seumur hidup. Bukan hari lahirnya, tapi itu hari di mana dia pertama kali tahu bahwa dia divonis kanker limfoma ya. Nanti aku mau tanya, limfoma itu apa ya. Tapi sebelum sampai pada pertanyaan itu, saya mau tanya, pertama kali kamu tahu tentang vonis itu, apa yang kau rasakan? Apa yang terjadi waktu itu? Rasanya pertama kali pasti nggak percaya ya. Kayak ya itu tiba nggak pernah satu kali pun dalam hidup Nana plan bakalan kena cancer. Aku kan orangnya emang suka planning, jadi dari dulu udah plan tahun ini mau jadi apa, tahun ini mau gini. Dan nggak pernah sekalipun dalam hidup Nana plan untuk kena cancer. Jadi itu kayak disambar petir gitu. Kayak tiba-tiba jadi awalnya sangat nggak percaya, tapi ya udah ke beberapa dokter dan memang itu kenyataannya. Kemudian perasaannya awalnya bertanya-tanya sama Tuhan, bertanya-tanya kayak Tuhan kenapa ya Nana harus engkau pilih melewati cobaan ini kayak gitu. Awalnya bertanya-tanya, mungkin ada sedikit kecewa sama Tuhan, itu karena Nana merasa Tuhan kayaknya aku selama hidup baik-baik saja kok. Nana nggak berbuat jahat sama orang, Nana nggak begini begitu. Tapi kenapa Nana harus engkau pilih lewati cobaan ini? Gitu sih awalnya. Itu awalnya. Nah, tentang limfoma sendiri kamu bisa cerita ke kita yang awam gini, itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi mungkin teman-teman pada nggak tahu apa itu kanker limfoma. Sama seperti Nana waktu tanggal 7 Mei 2019 pertama kali dokter bilang kamu kena limfoma. Aku nggak tahu limfoma itu apa, soalnya emang basicnya juga bukan sekolah kedokteran. Jadi googling limfoma, langsung muncul ternyata limfoma itu kanker kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu ada di seluruh tubuh kita, itu bagian dari darah. Jadi penyebaran kanker limfoma ini pun melalui darah kayak gitu. Jadi penyebarannya bisa dibilang cukup cepat karena darah ada di seluruh tubuh kita kayak gitu. Coba diralat kalau data ini salah, karena aku googling juga. 18 Juni 2019 kemo pertama. 18 Juni 2019. Benar kayaknya. Benar kayaknya. Oke. Kalau saya salah, salahkan Google. Salah kayaknya. Salah? Iya. Oke. Juni benar Juni, tapi Juni benar, tapi tanggalnya salah. Iya. Oke. Tanggal berapapun gitu, setelah kemo pertama, ada satu video di YouTube di mana Nana ini pergi ke salon dengan beberapa temennya, dan memang karena efek kemo itu ya, rambut jadi sedikit rontok. Nah, mungkin Nana waktu itu memutuskan ya udah digundul aja sekalian. Ada cerita menarik apa di balik momen itu?
Mungkin bisa di-sharekan. Jadi salah satu efek kemoterapi mungkin yang sebagian besar orang tahu juga rambut rontok. Dulu awal tuh rontok sekitar 2 minggu setelah kemoterapi pertama itu mulai rontok. Terus rontoknya itu benar-benar yang selama 24 jam dari Nana bangun itu di bantal itu udah penuh semua dengan rambut. Kemudian sepanjang hari Nana berjalan kemanapun itu pasti ada tanda rambut di rumah. Sampai setiap aku jalan itu orang rumah itu selalu langsung nyapu, ngikut sambil nyapu karena mereka nggak mau waktu Nana balik dan lihat banyak rambut nanti jadi sedih kayak gitu. Dan waktu itu karena Nana emang udah sharing di sosmed, mungkin ada sempat ngepost di story gitu rambut rontok kayak gitu. Banyak teman-teman yang komentar kayak teman-teman yang perempuan komen, Kak Nana, aku juga rambutnya setiap hari rontok kok kayak gitu. Nggak usah terlalu dipikirin, aku juga rontok kok. Banyak yang kemudian berkomentar seperti itu. Tapi rontok karena kemoterapi itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan aku cuma duduk kayak gini, Nana duduk, rambutnya nggak dipegang sama sekali, itu nggak bakal berhenti jatuh. Jadi hanya dalam beberapa hari itu ketika dilihat kulit kepalanya itu udah ada yang ada rambut, ada yang enggak. Dan melihat di cermin tuh semakin sedih rasanya, setiap jatuh itu rasanya makin sedih. Akhirnya ya udah Nana memberanikan diri kita dicukur habis aja kayak gitu. Akhirnya ya memberanikan diri untuk pergi cukur ke salon, ditemani sama waktu itu kakak sama teman. Dan ternyata waktu di situ itu bukannya sedih, malah merasa bangga gitu. Malah merasa bangga karena punya keberanian untuk melakukan ini yang seumur hidup nggak pernah kebayang kalau bakalan kejadian seperti ini. Tapi yang di video itu teman-teman, saudara yang ikut nangis, yang nangis duluan, mereka yang sedih duluan, akhirnya ya ikut nangis juga karena mereka duluan nangis kayak gitu. Tapi sebenarnya pada waktu itu Nana merasa bangga sih, merasa bangga bisa ada di titik itu, punya keberanian untuk menggundul gitu. Pertama kali kemudian kamu divonis, tadi kamu bilang kamu juga bertanya, mungkin kamu ngerasa kok saya, kamu bilang tadi jackpot, benar. Ini kok dari sekian banyak orang kenapa kamu, hidupmu juga baik-baik saja. Pada titik mana dan seperti apa kamu mengalami titik balik dari kejatuhan itu, kekagetan itu, dan kemudian kamu bangkit? Kapan dan ceritanya seperti apa? Jadi pada waktu itu awalnya kan pokoknya nangis-nangis terus nggak cerita ke banyak orang, baru yang tahu itu baru teman-teman terdekat. Kemudian ada satu hari sebelum Nana berangkat untuk operasi dan kemo segala macam, sebelum itu ada teman-teman dari gereja yang datang ke rumah. Di situ juga ada salah satu pemimpin rohani itu memberikan Nana sebuah ayat yang selalu Nana jadikan rema dalam kehidupan Nana, yaitu di Mazmur pasal 84, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, jika dia melintasi lembah baka, ia membuatnya menjadi tempat yang bermata air, dan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Itu yang selalu Nana pegang, bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang gak ada masalah. Orang yang berbahagia bukan orang yang gak ada cancer, tapi yang ketika ada cancer sekalipun, tapi dia tahu kekuatannya di dalam Tuhan. Dan dibilang ia dapat membuat lembah kelam itu menjadi mata air. Di situ Nana tahu bahwa Tuhan pilih Nana untuk melewati sebuah lembah kelam bernama cancer, supaya Nana bisa menjadi mata air. Yang mata air itu yang airnya bukan cuma dirasakan oleh Nana sendiri, tapi airnya itu meluap-meluap bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling Nana. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat Nana dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Setelah semua itu kamu lalui, satu yang membuat orang tahu kamu itu kan terus terang ya YouTube channel. Iya. Nggak banyak orang yang mengalami seperti kamu, kemudian terpikir sampai sana untuk men-sharekan ini secara terbuka. Siapa yang pertama kali menginspirasi? Oke, saya buka YouTube channel ini. Jadi sebenarnya waktu itu ada keinginan sih di dalam diri, sebenarnya sempat mikir, karena memang Nana ini orangnya kan suka curcol gitu di sosmed. Emang kayak suka sharing, jadi sempat mikir apa Nana kayak
nganggur kan, karena aktivitas harus berhenti semua, otomatis pengobatan tuh sering di rumah. Apa untuk ngisi waktu aku buat YouTube ya, sempat mikir kayak gitu. Tapi waktu itu Nana kan nggak punya kamera. Terus di saat udah lagi sakit, butuh ini itu, tuh sungkan ngomong sama orang tua, ma beliin kamera dong, atau tiba-tiba beli kamera, rasanya itu kayak nggak terlalu perlu lah pada saat itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu minggu depannya setelah kepikiran itu, waktu itu pacar itu ngasih kado kamera, kayak gitu. Jadi itu seolah-olah kayak konfirmasi dari Tuhan, kalau ini loh Tuhan sediakan kamu kamera karena Tuhan mau aku jadi berkat melalui penyakit ini, kayak gitu. Akhirnya awal mula pikir untuk iseng aja sih, untuk ngisi waktu luang sambil buat YouTube. Terus akhirnya mulai mikir kenapa enggak kalau misalnya dari perjalanan Nana ini bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi buat YouTube awalnya itu nggak rame, jadi subscribernya itu cuma 1.000, subscribernya cuma 1.000. Terus upload video yang cukur rambut itu tiba-tiba yang nonton lebih dari 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, sampai hari ini yang nonton udah 11 juta. Dan itu Nana nggak tahu orangnya dari mana aja, kalau bukan karena Tuhan tuh nggak ngerti lagi. Oke. Pacar yang kasih kamera ke kamu itu apakah pacar yang antar kamu ke gereja Rili? Iya. Edward? Iya. Enggak, ini nanya aja kan ya, nggak apa-apa kan? Make sure aja bahwa ya sama. Sama. Udah berapa tahun kamu jalan sama dia? 3 tahun. Berarti sejak sebelum sakit. Iya. Nah, aku mau tanya gini. Sebesar apa peran seorang pacar dalam diri Edward buat kamu ketika kamu mengalami semua ini? Jujur kalau Nana nih dari dulu wanita yang mandiri. Jadi walaupun dari sebelum sakit, kita kalau ketemu itu seminggu sekali aja. Emang bukan tipe yang suka sama pacar terus enggak. Aku mau kayak kita pacaran, masing-masing punya space untuk berkembang. Jadi nggak boleh pacaran terus kayak gitu. Jadi waktu sakit, terus terang orang kemo itu kalau lagi di kemo kadang lebih pengen sendiri, sensitif, kayak nggak pengen berkomunikasi sama orang lain. Jadi aku sering kali memang minta dia kayak aku lagi pengen sendiri aja kayak gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar perannya, mungkin dia itu bukan tipe yang selalu ada di hari-harinya Nana, tapi satu hal dengan dia memilih untuk tetap stay sama Nana, untuk bareng-bareng sama Nana lewati ini semua, itu sendiri udah kasih kekuatan, kasih kepercayaan diri bagi Nana bahwa walaupun Nana sakit, Nana ini wanita yang pantas juga dicintai kayak gitu. Oke. Tepuk tangan buat Edward. Udah datang lagi belum ini? Ada nggak? Belum? Belum. Oke, semoga nanti Edward akan segera menyusul ya. Luar biasa itu ya. Nana, sekarang aku mau kasih kesempatan buat siapa saja di atas di bawah. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan nanti teman-teman pengurus pemuda akan membagikan mic-nya. Saya punya 3 coklat Silver Queen di situ. Kalau kalian tanya, satu orang tanya dapat 1, jadi 3 pertanyaan. Ya, ada? Silakan. Ada? Wah, oke. Di depan Om Leon, sebutkan nama, aktivitas sekarang biar kita juga bisa kenal kamu siapa, dari mana asalnya. Berdiri boleh? Nama saya Carol, saya dari Kupang. Dari NTT. Nah, saya mau tanya, kan kalau kemo atau cancer itu pasti sakit banget. Nah, itu gimana Mbak Nana caranya masih kuat dan tetap percaya gitu walaupun sakit? Itu biasanya bawa mental. Itu gimana cara nahannya dan masih percaya Tuhan, masih kayak kalau lewat di orang-orang itu kan biasa minder juga toh. Itu gimana caranya Mbak Nana tetap kuat gitu? Carol, terima kasih. Tepuk tangan buat Carol. Brian kasih coklatnya 1 buat Carol. Oh, ya. Coklat 1. Oke, thank you Carol. Silakan, Nana. Thank you Carol buat pertanyaannya.
Jadi Nana jawab maksudnya gimana waktu lagi rasa sakit efek kemo segala macam Nana bisa tetap kuat, bisa tetap percaya sama Tuhan ya. Karena Nana tahu Tuhan tuh Tuhan yang setia. Kalau Tuhan udah ngomong pasti Tuhan tepati. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan dari awal udah bilang Nana dipakai buat Nana bisa jadi mata air, buat jadi berkat, Nana tahu kalau semua rasa sakit yang waktu itu Nana alami itu cuma sementara. Nana tahu ke depan itu sudah menanti berkat yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi sambil jalani rasa sakit tuh rasanya gimana ya? Rasanya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Nanti pasti besok Tuhan udah sediakan yang terbaik buat Nana. Jadi belajar ini sih belajar percaya sama janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita udah tahu betul janjinya Tuhan, Tuhan bilang kalau segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, maka kita akan menjalani hari-hari itu dengan penuh bersyukur dan segala masalah itu rasanya jadi lebih ringan. Oke. Itu jawabannya Carol ya. Terima kasih Nana. Saya lagi tepuk tangan buat jawaban itu juga Carol yang sudah bertanya. Sebelum saya buka pertanyaan kedua, ini aku ada pertanyaan. Jadi setelah tadi Carol bilang dia menyinggung efek masa kamu kemoterapi harus istirahat. Kamu tadi cerita di belakang sekarang Nana sudah beraktivitas kembali, bekerja di salah satu kantor notaris di Surabaya. Sejak kapan kamu mulai lagi aktivitas itu? Sejak Januari 2020. Januari 2020. Jadi selesai kemo yang terakhir tuh di bulan September 2019. Kemudian obat kemo itu kan sampai sebulan tuh masih ada di dalam tubuh. Jadi sampai Oktober itu 2 bulan sampai Desember istirahat. Januari 2020 mulai aktif lagi seperti dulu. Oke. Sampai hari ini kamu enjoy dengan aktivitas ini? Sangat enjoy, bahkan jauh lebih enjoy daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan kedua teman-teman, silakan. Siapa? Oke, ini saya tahu kalau ini Koko David. Ada di atas satu ya nanti ya habis ini ya. Silakan David. Selamat pagi Kak Nana. Perkenalkan nama saya David. Saya dari Bandung. Tapi saya kerja di Surabaya udah dari 2017. Kalau saya boleh cerita dikit Kak Nana. Jadi di bulan Maret tahun 2018 itu ibu kandung saya kena breast cancer. 2018 bulan Maret. Di situ sama kayak karena saya juga bingung gitu loh. Kenapa harus ibu saya yang kena gitu loh. Toh kalau boleh cerita dikit, ibu saya itu dokter. Dia setiap hari juga nyembuhin orang gitu loh, ngobatin orang. Kenapa dia yang harus kena gitu loh. Kenapa nggak saya aja yang mungkin masih remaja yang masih nakal-nakalnya yang normal remaja gitu. Kenapa nggak saya gitu. Mungkin kalau Nana boleh bantu gitu kan. Karena jarak juga kan, ibu saya di Bandung, saya juga di Surabaya. Hal pendukung apa yang bisa saya perbuat dalam keluarga gitu, khususnya buat ibu saya yang terkena breast cancer. Berarti udah 2 tahun lebih ya, masuk tahun ketiga sih. Gitu. Terima kasih karena sebelumnya. Thank you David untuk pertanyaannya. Silakan Nana. Ya, thank you David pertanyaannya. Hal apa yang bisa kita bantu sebagai cancer caregiver gitu ya, orang yang merawat pasien kanker. Jadi menurut Nana malah peran dari cancer caregiver, orang yang merawat tuh yang paling penting buat pasien itu sendiri. Karena seorang Nana itu bisa bertahan sampai hari ini itu karena support system yang luar biasa dari keluarga. Jadi kalau di keluarga itu kita satu nangis, semua nangis. Kalau Nana lemah, semuanya ikut lemah. Kalau aku lihat mama sedih, aku juga jadi sedih. Jadi kita gimana? Kita bangun, oke, kita nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh ada yang nangis lagi di rumah. Jadi awalnya tuh mungkin setiap hari tuh nangis bareng. Tuh akhirnya kita mulai nggak boleh ada yang nangis di depannya Nana. Akhirnya aku pun jadi senyum karena lihat orang-orang tuh selalu senyum, ngerawat aku dengan tulus. Akhirnya Nana pun semangat. Karena pasti pasien tuh merasa kayak menjadi beban buat orang-orang yang merawatnya. Jadi ketika kita lihat orang-orang di sekeliling kita tuh ngerawat kita dengan sukacita, mereka nggak terpaksa, mereka tulus ngerawat, itu udah means a lot sih. Dan waktu selama efek kemo itu pokoknya pasti pasien kanker tuh sensitif banget. Jadi seringkali kalau misalnya lagi efek kemo terus
aku ditinggal sama kakak-kakakku pergi kerja, masing-masing emang ada kesibukan sendiri. Itu kadang suka baper kayak, mereka nggak sayang sama aku, ditinggal pergi kerja kayak gitu. Padahal kalau lagi normal gitu ya kita tahu memang setiap orang punya aktivitas. Jadi mungkin saran dari Nana bisa dengan cara nemeni pasien kanker itu sendiri, ngerawat waktu dia lagi efek kemo. Itu udah sangat berarti sih. Jadi kita tahu kalau kita itu nggak pernah sendiri. Oke, thank you David. Salam dan doa juga buat Mama ya. Nah, semangat. Tema kita di minggu ini, Nana, love yourself. Jadi apa kalau dalam bahasa lain, saya sayang pada diri saya sendiri gitu ya. Nah, kalau mendengar tema ini dan kemudian dikaitkan dengan pengalaman hidupmu yang kamu ceritakan tadi, kira-kira tema ini berbicara tentang seperti apa sih buat kamu? Bagaimana seorang Nana itu bisa tetap mencintai diri sendiri, tetap bisa memandang diri Nana itu berharga walaupun dengan segala hal yang Nana alami. Walaupun harus cancer, harus botak, bagaimana itu seorang Nana bisa tetap mencintai diri sendiri kayak gitu. Dan ya aku tahu karena di Alkitab, dari sekolah minggu dulu selalu dibilang Tuhan menciptakan kita sesuai gambarnya. Ya, gambarnya itu berarti gambaran Tuhan tuh yang sempurna, yang mulia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, mau aku botak, mau punya rambut, tapi aku tahu bahwa aku diciptakan sesuai gambar Tuhan yang mulia. Jadi itu sama sekali nggak mengurangi keberhargaan Tuhan, keberhargaan Nana di mata Tuhan. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Saya lihat tadi ada yang di atas mau bertanya. Sudah ke bawah. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Bill, kebetulan mahasiswa dari Ubaya juga. Saya kebetulan juga sudah tahu ceritanya Nana, kebetulan karena anak Ubaya, sama-sama anak Ubayanya. Di sini yang saya mau tanya ke Nana sendiri, ketika divonis kanker dan memilih untuk terapi kemo, sementara kita semua tahu kalau terapi kemo itu ada efek sampingnya, dan efek sampingnya itu kan bisa membunuh sel juga, yang sel-sel yang masih baik. Apa yang membuat Nana itu yakin dan tetap percaya diri bahwa ini adalah langkah yang terbaik yang Nana ambil? Kemudian kalau boleh tahu, mohon maaf, sampai saat ini perkembangan Nana itu seperti apa dengan adanya terapi kemo yang sudah dijalani? Terima kasih semuanya. Terima kasih Bill. Oke, silakan. Oke, kita tepuk tangan buat Bill juga. Ubaya, ini anak Ubaya. Hukum juga. Farmasi. Oke. Thank you Bill buat pertanyaannya. Jadi memang hal yang paling sulit bagi orang kanker yang baru divonis itu adalah menentukan langkah apa yang harus diambil. Karena ketika udah dibilang Nana cancer, dari teman-teman, saudara, kenalan tuh semua pada kasih masukan A, B, C, D, E, F, G. Ada yang bilang nggak usah di kemo. Emang benar katanya Bill tadi, kalau kemo itu membunuh sel jahat yaitu kanker, tapi dia juga merusak sel-sel yang baik. Seperti rambut, seperti sel telur. Jadi contoh kalau wanita menstruasinya itu harus berhenti kayak gitu. Jadi sel kanker tuh memang membunuh sel yang jahat, tapi dia juga merusak sel yang baik. Dan kadang orang itu malah nggak kuat karena waktu di kemo itu. Jadi seringkali orang ngomong, Nana nggak usah di kemo, justru pasien kanker tuh mati karena di kemo loh. Sering sekali dapat perkataan seperti itu. Tapi kalau menurut Nana, bahkan ada orang bilang, kalau kamu percaya sama Tuhan, kenapa kamu harus di kemo? Kalau kamu percaya sama Tuhan, kalau Tuhan mampu menyembuhkan, ya kamu di rumah aja berdoa, gak usah di kemo. Ada yang sampai ngomong seperti itu. Tapi Nana tahu bahwa di dalam Tuhan, cara Tuhan bekerja itu nggak seperti itu. Seringkali kita minta Tuhan kesembuhan, tapi kita nggak mau berobat. Kita minta Tuhan nilai yang bagus, tapi kita nggak mau belajar. Kita nggak mau pergi sekolah. Kita minta Tuhan berikan kita kekayaan, berikan kita berkat, tapi kita nggak pergi bekerja. Nah, itu yang Nana rasa bahwa iman tanpa perbuatan itu nol. Ya. Jadi di situ Nana tahu kenapa bisa ada dokter.
kenapa bisa dokter menemukan obat kemoterapi ini? Itu semua nggak lepas dari hikmatnya Tuhan. Dokter-dokter bisa temukan itu semua. Jadi tentunya Nana banyak berdoa, tanya sama Tuhan pengobatan terbaik apa yang Nana harus ambil, entah itu kemo, banyak yang nyaranin herbal segala macam, tapi akhirnya memang Tuhan tuntun ke langkah itu, akhirnya Nana pilih untuk jalani kemoterapi, dan memang benar kalau Tuhan udah tuntun jalannya itu ke sana, semuanya pasti jauh lebih mudah. Efek samping yang berat sampai hari ini kalau Nana bayangkan, nggak nyangka juga seorang Nana bisa seperti itu. Dulu Nana kalau ke dokter gigi, cabut gigi aja nangis. Tapi bisa operasi, bisa kemo sampai 6 kali. Itu kalau dipikirkan sekarang lagi, nggak make sense banget. Kayak itu bukan Nana kayak gitu. Jadi Nana tahu selama berjalan itu Nana nggak pernah sendiri, ada Tuhan bersama-sama Nana sampai Nana bisa kuat sampai sekarang. Terus untuk pertanyaan yang kedua, perkembangannya. Perkembangan setelah kemoterapi 6 kali. Jadi Nana terakhir di kemo itu bulan September. Salah satu pertanda cancer itu kan adanya tumor atau benjolan gitu. Awalnya itu benjolannya itu di perut bagian kanan bawah yang sudah diangkat, sudah dioperasi. Lalu kemudian di bulan Agustus itu tiba-tiba muncul benjolan di leher sebesar 1,3 cm. Dan sampai hari ini benjolan itu masih ada. Jadi kalau ditanya Nana sudah sembuh, jawabannya belum. Jadi masih dalam pemantauan. Nanti bulan depan aku check up lagi dan akan ditentukan sama dokter treatment apa yang perlu Nana lakukan. Entah itu cukup dengan check up rutin atau misalnya harus di kemo lagi. Saat ini Nana juga nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, bahkan dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, seorang Nana juga saat ini nggak tahu apakah Nana udah sembuh. Nana juga nggak tahu endingnya seperti apa. Tapi itu nggak menghalangi Nana untuk mau share tentang kebaikan Tuhan. Karena sampai saat ini pun Nana sudah merasakan Tuhan itu sungguh baik, teramat baik. Jadi terlalu lama kalau nunggu sampai sembuh baru Nana mau sharing. Terlalu lama. Oke. Terima kasih Nana. Ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Siapapun yang ada di ruangan ini punya kemungkinan untuk satu kali kelak dapat jackpot kayak kamu itu. Kita nggak tahu orang per orang siapa yang iya, siapa yang enggak. Nah, pesanmu apa buat mereka, siapapun, termasuk aku. Kalau memang pada satu waktu Tuhan izinkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang di antara kita yang ada di ruangan ini ngalami kayak kamu, apa pesan kamu buat orang-orang seperti kami? Pesan Nana itu apa ya? Apapun yang terjadi dalam hidup ini memang seringkali kita itu manusia nggak bisa menentukan. Semua itu udah diatur sama Tuhan. Bahkan kalau kita pikir-pikir lagi, kita bisa ada di dunia ini, hidup itu sendiri udah merupakan sebuah anugerah. Dikasih kesehatan, keluarga yang bahagia, pendidikan, pekerjaan yang bagus, itu semua hanya bonus. Jadi kalau suatu saat Tuhan izinkan boleh ada masalah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, satu hal kalau kita udah ngerti kasihnya Tuhan, bahwa Tuhan tuh mengasihi kita dengan betul-betul sempurna, kasih yang sempurna, itu rasanya kita hidup ini bukan untuk dirinya kita sendiri lagi. Jadi mau secara fisik kita masih ada kekurangan, kita masih punya banyak masalah, entah itu masalah apapun, tapi kita tahu bahwa kita hidup untuk Tuhan. Jadi apapun itu kelebihan atau kekurangan, kita tahu semuanya itu kita pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sudah bukan tentang saya, tapi bagaimana saya bisa hidup di dunia ini jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Nana. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Nana. Bacaan kita tadi seharusnya menarik dan terkait langsung dengan apa yang di-share-kan Nana. Ada orang bertanya sama Yesus, hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ungkapan begini, Yesus bilang hukum yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi buat saya titik tolak kita bisa menjadi berkat mengasihi orang lain itu adalah ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri lebih dulu. Saya rasa nggak mungkin Nana bisa dari depan kita menginspirasi jutaan viewers, ratusan ribu subscribers, kalau dia sendiri masih sampai hari ini masih menyesal, marah sama Tuhan, protes sama Tuhan, ya. Dia tadi makanya saya tanya titik baliknya sampai kemudian segala rasa kecewa itu berubah menjadi semangat, dan kemudian pada titik itu saya rasa dia mulai kembali mencintai dirinya sendiri, dan pada saat itu dia mulai bisa menjadi berkat buat banyak orang.